Baiklah anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Mindo. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan. Namun sekarang kita akan membahas sifat operasi pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sifat operasi yang pertama itu adalah sifat komutatif. Sifat komutatif maksudnya di sini adalah sifat pertukaran tempat. Nah, boleh dituliskan A tambah B itu sama dengan B tambah A. Mereka hanya bertukar posisi. Nah, contoh kalau dikatakan sifat komutatif dari 7 tambah 8, maka sifat komutatifnya adalah 8 tambah 7. Mereka hanya bertukar posisi saja. Awalnya 7 di depan, 8 di belakang, maka kemudian 8 di depan, 7 di belakang. Itu adalah sifat komutatif, pertukaran. Nah, ini dia untuk sifat yang pertama. Kita lihat sifat yang kedua. Sifat asosiatif. Asosiatif ini adalah sifat pengelompokan. Sifat pengelompokan. Nah, dalam bentuk secara umumnya dia bisa dituliskan A tambah B tambah C itu sama dengan A tambah B ditambah dengan C. Di mana pengelompokannya ini dia? Awalnya dia satu kelompok si B dengan si C, kemudian satu kelompok si A dengan si B. Itu dia asosiatifnya. Nah, kalau kurang jelas kita akan langsung ke contoh. Selesaikan dengan sifat asosiatif. Nah, kita lihat 7 tambah 8 tambah 3 sama dengan, ini bisa kita selesaikan. Awalnya dia satu kelompok si 8 dengan si 3, maka kita ganti kelompoknya atau kita ubah. Ini tadi dia kan awalnya dia satu kelompok, sekarang dia ini. Nah, kalau kita selesaikan, nilai kiri pasti sama dengan nilai yang di sebelah kanan. Ini turunkan 7, 8 tambah 3 11 sama dengan 7 tambah 8 15 tambah 3, 7 tambah 11 18 sama dengan 18. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka berlakulah sifat asosiatif, nilainya sama. Kita lihat contoh yang kedua. Untuk sifat asosiatif, ini tadi contoh yang pertama, contoh yang kedua. Selesaikan dengan sifat asosiatif. Kalau dibuat 115 tambah 273 tambah 100. Nah, di sini kan tidak ada dibuat pengelompokannya, namun kita diminta menyelesaikannya dengan sifat asosiatifnya atau sifat pengelompokannya. Berarti boleh kita pilih salah satu dari pengelompokan ini. Boleh yang ini,
boleh juga yang ini. Boleh kita pilih, bebas. Tapi untuk menyelesaikan ini jangan langsung dijumlah kalau diminta pengerjaannya berdasarkan sifat. Kita harus buat dulu sifatnya. Nah, sekarang saya mau ambil sifat yang ini. Berarti 115 tambah 273 tambah 100. Di mana kelompoknya? Saya ambil yang ini kelompoknya. Bolehkah diambil yang satu lagi? Boleh. Tapi pilih saja salah satu. Nanti kita buat bentuknya yang satu lagi. Kita selesaikan. 115 tambah 273 388 tambah 100 sama dengan 488. Kalau kita gunakan sifat pengelompokan yang kedua ini, apakah sama hasilnya 488? Mari kita periksa. Seratus 15 tambah 273 tambah 100. Kita lihat ya, sama dengan 115 tambah 273 tambah 100. Tadi pengelompokannya 115 dengan 273. Sekarang pengelompokannya 273 dengan 100. Kemudian kita selesaikan. 115 tambah 273 tambah 100 373. Kemudian kita jumlahkan 488. Jadi dia benar. Jadi kalau ada dia bentuknya seperti ini, disuruh kita menyelesaikan dengan menggunakan sifat asosiatif, pilih saja salah satu. Boleh menggunakan yang di atas, boleh menggunakan yang di bawah. Namun untuk yang komutatif, dia satu saja bentuknya. Ini harus dibuat, dia dibalikkan dulu baru diselesaikan. Oke, kita lihat soal yang berikutnya untuk kamu kerjakan. Ya, mari kita berlatih. Perhatikan soal-soal berikut, kita akan berlatih. Di sini ada Ibu buat 5 soal. Kita akan selesaikan dengan menggunakan sifat komutatif. Nah, kita lihat mana dia yang berlaku sifat komutatif. Soal yang pertama, di sini ada 30 tambah 650. Karena dia diminta kita selesaikan dengan sifat komutatif, kita tidak boleh langsung menjumlahkannya. Langsung kamu buat hasilnya 680. Salah ya. Langkah yang pertama, kita harus gunakan dulu komutatifnya. Komutatif artinya tadi berkebalikan, berarti berubah posisi tempat duduk. Ya kan? Awalnya si 30 duduk di depan, si 650 duduk di belakang. Sekarang mereka posisinya berubah. Yang menjadi 650 di depan, kemudian positif 30 di belakang. Jangan lupa buat tandanya, ini kan positif, maka kita buat positif. Baru setelah kita komutatifkan, kita selesaikan. 650 tambah 300 tambah 30 adalah 680. Kita lihat yang kiri, sama ke hasilnya? 30 tambah 650 adalah 680. Maka hasilnya 680. Harus dikomutatifkan dulu. Contoh yang kedua, 780 kurang 120, maka yang pertama di depan kita buat negatif 120, kemudian yang di belakang positif 780. Nah, ingat pembelajaran kita yang sebelumnya, jika dia berbeda tanda, ada negatif ada positif, maka tanda yang kita ambil adalah dari angka yang paling besar. Angka yang paling besar ini ada tandanya positif. Kemudian jika berbeda tanda, maka angkanya kita kurangkan. 780 kurang 120.
Saya tulis di sini 780 kurang 120 066, berarti 660 positif. Itu dia. Yang ketiga, 120 kurang 780. Sekarang kita ubah yang di depan menjadi negatif 780, yang di belakang positif 120. Nah, berbeda tanda. Tanda yang di depan untuk angka yang lebih besar dia adalah tanda negatif, maka kita pakailah tanda si negatif. Karena dia negatif dengan positif berbeda tanda, maka kita kurangkan 720 kurang 780 dikurang 120 sama dengan negatif 660 hasilnya. Untuk nomor 4 dan nomor 5 kamu coba sendiri, kerjakan di buku latihanmu ya. Nah, sekarang kita mau lihat contoh soal. Kita selesaikan dengan sifat asosiatif. Di sini ada ibu buat 5 soal. Kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama 112 tambah 100 tambah 30. Kita selesaikan dengan sifat asosiatif, maka kita buat kelompoknya. Pilih salah satu. Saya tulis dulu 112 100. Ini cara mudah mengelompokkan. Kemudian 30. Setelah kita tulis dia tetap urutannya, baru kelompokkanlah dia. Saya mau si 112 satu kelompok dengan si 100. Kalau kamu mau buat si 100 satu kelompok dengan si 30 boleh. Pilih saja salah satu sifatnya. Maka kita selesaikan. Yang pertama sekali kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. 112 tambah 100 itu sama dengan 212. Kemudian yang positif 30 turunkan. Baru kita selesaikan. 212 tambah 30 242. Jangan coba-coba langsung jawab. Kamu jumlahkan ini, langsung kamu buat hasilnya 242. Salah ya. Kalau diminta pakai sifat seperti kamu tatip tadi, ini juga kamu kerjakan harus menggunakan sifat. Nah, kita lihat yang kedua. Negatif 115, positif 100, positif 90. Saya mau kelompoknya si 100 dengan 90. Boleh, silakan, gak masalah. Ini kita buat. Sama dengan turunkan negatif 115 tambah 100 tambah 90 190. Nah, di sini dia berbeda tanda. Maka tanda apa yang kita pakai di akhir? Angka yang lebih besar 190 tandanya positif, berarti di sini nanti kita buat positif. Kemudian karena dia berbeda tanda, maka dia harus kita kurangkan. 115 kurang 190 atau 190 kurang 115. Ini adalah 75. Hasilnya positif 75. Tapi positif nggak usah ditulis ya. Oke, itu dia yang kedua. Satu lagi Ibu kasih contoh. Nomor 3. Nah, di sini ada banyak dalam kurung. Tetap aja tuliskan negatif 95 tambah negatif 120 tambah negatif 110. Nah, di sini saya akan kelompokkan. Saya mau mengelompokkannya si negatif 120 dengan negatif 110. Oke, turunkan negatif 95 tambah. Nah, di sini dia dalam kurung ini negatif 120. Nah, ini dia kan ada dua tanda. Ini positif ketemu negatif. Ingat pembelajaran kita sebelumnya. Positif ketemu negatif adalah si negatif. Berarti di situ negatif 110 tutup kurung. Sama dengan negatif 95 tambah. Nah, ini negatif 120 dengan negatif 110
sama tandanya sama-sama negatif, berarti tanda yang kita pakai adalah tetap si negatif. Kemudian karena sama tandanya maka kita jumlah 120 tambah 110 itu adalah 230. Tadi negatif karena sama-sama negatif ya. Kemudian karena sama-sama negatif maka angkanya kita jumlah. Nah sekarang negatif 95 turunkan, ini jadikan satu tanda. Positif ketemu negatif adalah negatif, turunkan 230, maka sama dengan sama tanda, tandanya tetap, angkanya dijumlah menjadi 325, berarti hasilnya adalah negatif 325. Nah sekarang untuk soal nomor 4 dan nomor 5 kamu kerjakan sendiri sebagai latihanmu. Selamat belajar dan tetap semangat. Selamat pagi anak-anak.